Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih membangunkan kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan bagi saudara kita yang pagi hari ini ditimpa musibah, sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya, memudahkan urusannya. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Pembahasan di pagi hari ini sebagai bentuk insaf, karena minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang dikehendaki suami kepada istrinya, maka kita bahas di pagi hari ini kebalikannya, apa yang dikehendaki istri kita kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ruf bahwa terciptanya sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga itu karena terangkai dari 3 kata: as-sakanu wal mawaddatu war rahmatu. Adanya ketenangan, adanya rasa cinta, dan adanya kasih sayang. Dan tidak mungkin seseorang mencapai 3 kata ini sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, kecuali apabila pasangan suami istri itu ittafaqa, bersepakat menjalankan hak-hak dan kewajibannya, maka 3 kata itu akan terbentuk dan akan menjadi sebuah rumah tangga yang sangat bahagia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kebanyakan kita para suami, sadar ataupun tidak sadar, yang menyebabkan istri kita terkadang menangis sepanjang masa, yang menyebabkan istri kita terkadang harus mengadu ke pengadilan, meminta untuk dipisahkan dari kita, terkadang datang kepada kawan-kawannya, bahkan kepada keluarganya mengadukan akan perkara kita. Kenapa demikian? Karena kita sebagai suami ini kurang memberikan perhatian. Ingat, perhatian itu harus diutamakan, karena bagi seorang istri, harta, kekayaan, kendaraan, rumah dan yang lainnya itu nomor berapa, tapi perhatian itu nomor utama. Maka berilah perhatian kita kepada istri-istri kita, supaya dengan perhatian inilah menyebabkan istri kita semakin cinta kepada kita dan berikan kebahagiaannya bagi kehidupan rumah tangga kita. Kenapa Nabi SAW sebelum wafatnya berwasiat kepada kita para laki-laki, istausu binisa'i khairan, aku wasiatkan kepada kalian untuk berlemah lembut, berbuat baik kepada istri-istri kalian. Karena Nabi SAW sangat faham dengan sifat kita laki-laki. Sifat kita laki-laki ini sombong, diktator, suka mengatur, tidak bisa dinasehati, inginnya menang sendiri, suka memerintahkan, dan begitu seterusnya.
Makanya Nabi SAW mengatakan istausu binisa'i khairan. Berlemah lembutlah kepada istri-istri kalian. Karena bagaimanapun Nabi SAW mempermisalkan seorang wanita atau istri itu bil qarurah. Sebagaimana sabdanya, rifqan bil qarurah. Lembutlah dengan qarurah. Qarurah itu diambil dari kata botol yang terbuat dari kaca. Kalau seandainya botol ini kemudian jatuh dan pecah, tidak mungkin kaca yang pecah itu bisa ditempel, akan tetap retak. Makanya Nabi SAW bersabda, khuliqatil mar'atu min dila'in, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Jika kau paksa, maka kau akan mematahkannya. Jika kau biarkan, maka dia tetap bengkok. Dan Nabi SAW ketika mengatakan bahwa kasruha talaquha, memecahkan, artinya seorang laki-laki menceraikannya. Akan tetapi banyak wanita-wanita yang tidak diceraikan oleh suaminya, tapi hidupnya merana dibandingkan orang yang diceraikan suaminya. Karena dalam kehidupannya tidak lepas daripada korban cacian makian kita sebagai para suami, menjadi korban omelan kita para suami, menjadikan sansak terkadang pukulan bagi para suami. Hatinya kemudian pecah, merana, sehingga banyak kaum wanita yang kemudian sampai mengatakan, aku sudah tidak lagi hidup bersamamu, menjauhlah dariku. Apabila seorang wanita sudah mengatakan, aku sudah membencimu, jangan pernah lagi hidup bersamaku, berarti itu memang seorang wanita sudah pecah hatinya. Dia pandang Anda laki-laki seperti lahat, seperti kafan, seperti kematian. Dan kalau sudah seperti itu, kebencian seorang wanita susah untuk dikembalikan menjadi sebuah kecintaan, sebuah kasih sayang, sebuah ketenangan dalam hidup rumah tangga. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dikehendaki istri kita terhadap kita laki-laki ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang dikehendaki istri kita dari kita ini, kalau laki-laki dan para suami, terkandung dalam satu ayat. Ayat apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan baik. Pergaulilah istri-istri kalian dengan santun, dengan lembut. Bagaimana caranya mempergauli istri kita dengan cara santun, lembut, lemah lembut? Yang pertama, talaqatul wajhi wal kalimatut thayyibah. Biasakan kita ini tersenyum kepada istri kita, dan biasakan kita ini mengucapkan kalimat yang santun. Pilih kata-kata yang kalau dikeluarkan kata-kata itu menenangkan hati. Semarah apapun Anda para suami, jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang kita para suami di luar udah tersenyum, bahkan tertawa, bahkan kita bisa bahagia lepas ketika kita mungkin berbincang dengan kawan-kawan kita di kantor, di warung-warung kopi, di majelis-majelis. Tapi ketika pulang ke rumah, terkadang lemparan senyum pun tidak ada. Apalagi kemudian ada hal-hal yang kemudian membuat benci hatinya, terkadang mengucapkan, melontarkan kata-kata yang tidak layak diucapkan seorang suami kepada istrinya. Maka biasakan tersenyum dan ucapkan kalimat santun kepada pasangan Anda. Kemudian yang kedua, an yajlisa ma'aha. Biasakan seseorang itu lebih banyak duduk bersama pasangannya, bersama istrinya. Karena terkadang kita ini kalau di luar sana, kita bisa berjam-jam. Setelah pulang kerja, bukannya pulang ke rumahnya, terkadang dia mampir dulu, berjumpa dengan kawan-kawannya. Dia sanggup berlama-lama duduk di situ,
sambil ngopi, ngobrol, ngalor ngidul, tidak jelas juntrungannya. Tapi ketika pulang ke rumah, karena badan sudah capek, duduk pun tidak, terkadang langsung berbaring kemudian tidur. Besoknya dia langsung kerja. Anda ini memperlakukan istri seperti apa sebenarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, istri itu punya hati, sama dengan kita punya hati. Oleh karena itulah maka berbincang-bincanglah, walaupun umpamanya seminggu sekali, ya agak lama, tah jalan kemana. Itulah yang dikehendaki istri kita dari kita. Kemudian juga yang ketiga, an yatazayyan. Cobalah berusaha untuk berpenampilan dengan penampilan yang baik. Sebagaimana kita para suami menghendaki istri kita itu tampil cantik, tampil wangi, tampil sebaik mungkin di hadapan kita. Tuntutan kita terkadang meminta istri kita ini sebagai hurul ain. Inginnya istri kita ini jadi bidadari di mata kita. Tapi kita tidak pernah berakhlak dengan penduduk sorga. Apa akhlak penduduk sorga? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah cabut perasaan dengki, perasaan dendam. Itulah akhlak sorga. Akhlak penduduk sorga adalah tidak ada kedengkian, tetapi memberikan apa yang diberikan kepada kita. Ketika Anda menginginkan bahwa istri kita menjadi bidadari di rumah kita, maka Anda juga harus menjadi penduduk sorga. Jangan pula Anda menuntut istri Anda ingin seperti Maryam bintu Imran, tapi Anda tidak berakhlak seperti akhlak Nabi Yusuf. Anda menghendaki istri kita seperti Khadijah, tapi kita tidak berakhlak seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka timbal baliklah. Kalau kita minta sesuatu kepada istri kita, maka berikan tuntutan dia juga dari kita. Sebagaimana kita meminta dia berhias, maka Anda juga harus berhias di hadapan istri Anda. Kemudian juga yang keempat, an yusallima 'alaiha idza dakhala ilal bait. Biasakan mengucapkan salam. Karena bagaimanapun mengucapkan salam adalah bentuk doa. Kita mendoakan keluarga kita keselamatan, mendoakan kita dengan keberkahan, mendoakan kita dengan kebaikan. Karena apabila kita mengucapkan salam assalamualaikum, maka istri kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, indahnya saling mendoakan. Suami mendoakan keselamatan, istri mendoakan keselamatan, rahmat dan berkah. Maka biasakan mengucapkan salam. Kemudian juga yang nomor 5, antahtarima ahlaha. Cobalah sebagai para suami itu hormati keluarga istri. Kadang ada sebagian suami itu tidak pernah menghormati keluarga istrinya. Anda tidak sadar bahwa istri Anda sebelum Anda meminangnya, sebelum Anda menikahinya, siapa yang merawatnya? Yang merawatnya orang tuanya. Susah payah dia membesarkannya, susah payah terkadang menyekolahkannya, dihabiskan hartanya untuk mensukseskan anak putrinya. Setelah kemudian Anda meminang, melamar, kemudian menikahinya, Anda tidak pernah menghormati kepada orang yang telah berjasa kepada istri Anda. Terkadang maaf, orang-orang yang baru menikah, anak-anak muda yang baru menikah, tidak punya adab kepada mertuanya, tidak punya adab kepada bapak dan ibu istrinya. Terkadang bermusuhan. Anda ini menikahi putrinya, kemudian Anda benci kedua orang tuanya. Subhanallah, Anda tidak tahu bersyukur. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang kalau tidak bersyukur kepada manusia, Anda belum dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 6, an yar'aha idza maridat. Istri kita menghendaki kalau seandainya dia sedang ditimpa musibah, sakit umpamanya, sakit apa saja, baik ringan ataupun berat, hendaknya para suami itu berusaha untuk merawatnya. Kadang ada suami itu yang cuek bebek mungkin bahasanya, tidak peduli dengan istrinya. Harusnya seorang suami berikan kepedulian di saat istri membutuhkan kita.
Utsman ibn Affan radhiyallahu an, contoh suami terbaik bagi istrinya. Bahkan orang-orang Arab ketika melihat bagaimana Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah, apa kata orang Arab? Ahsanu zaujaini, dikatakan suami istri terbaik. Kenapa? Karena Utsman memberikan perhatian lebih kepada istrinya, dan itu yang dikehendaki istri kita. Makanya ketika kemudian terjadi perang Badar, Utsman itu ingin perang, ingin menjadi seorang mujahid. Akan tetapi Utsman tidak ikut berangkat jihad karena merawat Ruqayyah istrinya. Walaupun kemudian tidak tertolong nyawanya. Setelah perang Badar, Ruqayyah kemudian meninggal dunia, tapi Utsman sudah berusaha untuk merawat istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Inna laka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmahu. Wahai Utsman, walaupun kamu tidak ikut perang Badar, tapi engkau dapat bagian seperti orang yang menyaksikan perang, dan Anda mendapatkan bagian perang dari ghanimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang nomor 7, an yusa'idaha idza thaqulat minal hamli wal wad'i war radha'ah. Istri kita ini diberikan tabiat terkadang dia mengandung, melahirkan, menyusui. Dan itu berat bagi mereka yang kalau seandainya diserahkan tugas itu kepada laki-laki, umpamanya ada laki-laki yang hamil, kemudian mengandung, kemudian menyusui, saya kira kita tidak sanggup apa yang dilakukan istri kita. Terkadang istri kita dalam satu waktu, dia memasak, dia mencuci, dia mengurus anak, dan itu tidak bisa dilakukan oleh kita. Oleh karena itulah maka bantulah, walaupun tidak banyak. Bukankah Nabi SAW, beliau menjahit pakaiannya sendiri, beliau membenahi sandalnya, terkadang beliau memerah susu kambingnya, membantu istrinya. Dan jangan pernah katakan bahwa ini akan mengurangi haibah kita, mengurangi rasa karismatik kita di hadapan istri kita. Wallahi tidak. Membantu istri itu sebuah kehormatan, dan itu perantara kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian juga yang nomor 8, dan ini penting, an yasbira 'alaiha wa yura'i ma fiha min kusuril fitri. Hendaklah seorang suami itu harus sabar. Kita para suami ini harus benar-benar ekstra sabar. Sabar terhadap perilaku istri kita. Karena tabiat seorang wanita itu, semua wanita, saya tidak katakan 1-2 orang wanita, bahkan tabiat semua wanita, ada tabiat-tabiat buruk. Dan itu fitrah bagi perempuan. Apabila seorang suami telah berbuat baik kepada istrinya, berusaha untuk menyediakan tempat tinggal, apakah membeli, membangun, ataukah masih mengontrak, berusaha untuk memberikan uang bulanan belanja, berusaha untuk membelikan pakaian dan yang sejenisnya, suami sudah memberikan haknya. Akan tetapi kalau seandainya Anda melakukan satu kesalahan saja, umpamanya kalian bertengkar dengan istri Anda, biasanya seorang wanita akan mengkufuri semua kebaikan kita, akan mengingkari semua kebaikan kita, dan pasti dia akan mengatakan, demi Allah, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak melihat dari engkau wahai suamiku kebaikan sedikit pun. Dan itu akan Anda rasakan pada hidup rumah tangga. Seorang istri pasti akan mengatakan seperti itu di saat kita bertengkar dengan dia karena kesalahan kita. Dan itu fitrah seorang wanita, naqisatu aqlin wadidin. Memang dia kurang akal, kurang agama. Yang diikuti bukan akal tapi perasaannya. Dan apabila dia sedang haid, sedang nifas, maka dia jauh daripada ibadah sehingga syaitan lebih mendekatinya. Jadi ada tabiat-tabiat fitrah yang kita harus sabar. Makanya Nabi SAW bersabda tentang wanita,
Ketika Nabi SAW mengatakan, "Ittala'tun nara fahidha hiya aktsara ahliha nisa." Aku diperlihatkan api neraka. Aku diperlihatkan dengan neraka. Rupanya kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kemudian sahabat bertanya, apakah karena mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Artinya apa, mereka tidak sholat, tidak puasa? Kata Nabi SAW, tidak, mereka ahli sholat, mereka ahli puasa, bahkan ahli sedekah, ahli zikir, baca Quran. Kemudian sahabat mengatakan, lalu kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Maka Nabi SAW, karena mereka yakfurnal ashir wal ihsan. Karena mereka suka mengkufuri suaminya dan kebaikan suaminya. Apabila suaminya berlaku baik, bukan sehari dua hari, bahkan sepanjang hidupnya, kemudian suami melakukan satu kesalahan, maka sang istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak melihat dari kamu satu kebaikan sedikit pun. Itulah tabiat istri. Mungkin ini bahasa Nabi, tapi bahasa ini terkadang dikemas dengan bahasa-bahasa yang lain yang sama maknanya. Kau sudah tidak cinta lagi denganku. Kau sudah tidak rindu lagi denganku. Kau sudah membenciku. Kau sudah begini, begitu, macam-macam. Dengan ibarah-ibarah yang lain. Kau tidak pernah berbuat baik. Kau tidak pernah memberikan perhatian. Kau macam-macam kata-kata yang semakna dengan ini. Karena itu tabiat fitri dan kita harus sabar. Berikan uzur. Itulah sifat perempuan seperti itu. Kemudian yang nomor 9. Antaj'alaha tash'uru bil amni. Antaj'alaha, Anda menjadikan sang istri itu tash'ur bil amni. Memberikan keamanan. Keamanan fisiknya, badannya maksudnya, dan yang paling utama adalah keamanan hatinya. Banyak para suami yang tidak sadar memecahkan hati seorang istri. Sehingga akhirnya kemudian karena dia tidak merasa aman dari kita, terpaksalah dia keluar, kemudian mencari perhatian orang lain. Terkadang curhat dengan kawan-kawannya, akhirnya membuka aib kita, para suami. Bahkan yang lebih fatal lagi, terkadang dia datang ke pengadilan agama, kemudian meminta supaya kita dipisahkan dengan dia dengan cara khulu dan gugat cerai. Kalau seandainya kemudian istri melakukan seperti itu, jangan pernah salahkan istri kita. Karena Anda tidak pernah memberikan rasa aman kepada dia. Berikan rasa aman. Karena ada tipe-tipe suami itu menakutkan. Dia seperti iblis dan syaitan di rumahnya. Terkadang dia ketika marah suka mengusir istrinya, keluar saja kau dari rumah ini. Jangan pernah kau balik lagi. Pulang sana ke rumah orang tuamu. Terkadang ada suami yang seperti itu. Kupukul kamu. Utendang kamu, bunuh kamu, mati saja kamu. Terkadang ada seorang suami seperti itu. Atau mengancam dengan cara poligami. Ya, kalau begitu saya akan menikah lagi. Buat apa saya menikah dengan kamu? Ada seorang suami yang tipe-tipenya menakutkan istrinya. Kalau Anda ingin berpoligami, poligami saja. Kenapa Anda kemudian menakut-nakuti istri Anda? Ma'asyiral muslimin, karena ada laki-laki itu dia tidak hendak berpoligami karena ketidaksanggupan, tapi dia hendak menyakiti hati istrinya. Na'udzubillah. Maka jangan seperti itu. Berikan rasa aman kepada istri Anda. Kemudian yang nomor 10, an yamna'aha min jami'il fasad. Seorang suami itu bertugas untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya, termasuk juga istrinya. Salah satunya adalah melarang, mencegah adanya keburukan, kerusakan yang terjadi kepada istrinya. Umpamanya istri ini hobinya menggibah. Dia suka gibah dengan tetangganya, kumpul-kumpul ngerumpi gitu kan. Harusnya Anda sebagai suami nasihati, jangan kamu kumpul sama dia. Kalau dalam rangka menggibah orang lain, berdosa. Ya. Ini tidak, kadang-kadang suami memancing. Apa tadi yang diobrolkan kamu dengan tetangga itu? Saya ingin dengar juga lah. Terkadang ada suami itu memancing-mancing untuk ikut berghibah, na'udzubillah. Maka jadi seorang suami itu yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ajaklah istri kita kepada kebaikan dan cegah dari kemungkaran. Dan itu bentuk kebaikan kita kepada keluarga kita.
Kemudian juga yang nomor 11, an yuhsinadh-dhann, berusaha untuk berbaik sangka. Maaf, tidak semua laki-laki saya kira, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tipe-tipe suami itu yang pecemburu luar biasa sampai kepada tingkat gila. Apabila istrinya pergi menuju kerabatnya, dilarangnya. Apabila istri meminta izin untuk menziarahi keluarganya, marah-marah. Terkadang pergi sedikit saja cemburu. Kemudian dikatakan, kamu tadi pergi sama siapa? Ya, kamu ngapain saja di sana? Ada suami-suami itu yang kadang-kadang heboh. Ya, suudzon, berburuk sangka kepada istrinya, naudzubillah. Kadang-kadang dia pergi ke pasar. Kemudian entah bincang-bincang dengan laki-laki, dengan apa. Langsung kita cemburu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Berikan ketenangan kepada istri. Jangan kemudian suudzon terus kepada istri kita. Berikan yang terbaik, husnudzon. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Termasuk an yahfadha 'alaiha haibataha. Jaga martabat dan harkat istri Anda. Kadang ada seorang suami itu yang suka menjatuh-jatuhkan istrinya. Ketika dia bertengkar, dimakinya istrinya di hadapan manusia. Ketika bertengkar, terkadang dimakinya istrinya di hadapan anak-anaknya, di hadapan keluarganya. Ingat bahwa istri kita itu memiliki haibah, memiliki karismatik, memiliki kebanggaan diri. Maka jangan dijatuhkan di hadapan anak. Kalau Anda bertengkar, bertengkarlah. Tapi jangan di hadapan manusia. Karena itu akan merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Pecah hatinya. Oleh karena itulah maka jaga kehormatan istri kita. Jangan kemudian dicaci, dimaki, dimarahi di hadapan orang-orang yang akhirnya membuat malu istri kita. Termasuk juga jangan jadikan istri kita itu kal'amah awil abad, seperti budak. Kadang ada suami itu pemalas, sedikit-sedikit nyuruh istrinya, tolong buatkan ini, tolong bersihkan itu, tolong jahitkan ini, tolong pergi ke sana, tolong belikan ini. Dan kalau tidak dilakukan, marah dia. Istri Anda ini bukan pembantu. Istri Anda ya istri Anda. Pembantu berbeda dengan istri. Maka jangan jadikan pembantu istri Anda itu seperti pembantu. Karena banyak suami-suami yang pemalas. Seolah-olah kemudian istri kita ini seperti perkakas rumah tangga. Kalau seandainya dipakai kalau hendak berhajat saja. Jangan seperti itu. Istri kita manusia. Dan dia juga bukan malaikat. Pasti ada kesalahannya. Maka sebagaimana Anda telah memindahkan rumah dia, ketika dia berada di rumahnya sebelum Anda menikah dengan dia, betul-betul dia mendapatkan kehormatan dari bapak ibunya, dididiknya, disekolahkannya. Harusnya ketika Anda pindahkan istri Anda ke rumah Anda, berikan kehormatan lebih daripada orang tuanya. Harusnya seperti itu. Bukan malah direndahkan dan Anda jadikan pembantu dalam rumah tangga. Naudzubillah, siapa Anda sebenarnya? Kemudian juga yang nomor 14. Kalau bisa an yunfiqa 'alaiha wa ahlaha wa auladaha. Berusaha untuk memberikan nafkah terbaik kepada istri, kepada keluarga dan kepada anak-anak. Jangan bakhil. Abu Sufyan memiliki istri Hindun, datang kepada Nabi SAW mengadu, ya Rasulullah, sungguhnya suamiku rajulun sakhi, orangnya bakhil. Bolehkah saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi SAW, boleh. Sekedar apa yang bisa sesuai dengan kebutuhanmu dan hajat putra-putramu. Itu saja. Lihat, akibat bakhil kita akhirnya kemudian istri mengadu kepada Nabi SAW di zaman Nabi SAW. Maka jangan salahkan kalau seandainya istri kita mengadu karena kebakhilan kita kepada orang lain. Kemudian Anda katakan, kamu ini mempermalukan saya. Masa aib rumah tangga kok kemudian ceritakan kepada orang lain. Yang menyebabkan dia bercerita kepada orang lain itu Anda karena kebakhilan Anda kepada keluarga.
Jangan pernah bakhil. Kemudian juga yang nomor 15, an yulatifaha wa yula'ibaha. Hendaklah seorang suami itu berusaha memberikan kelembutan, kemudian juga bercanda, bermain-main bersama istrinya. Nabi SAW bermain-main bersama istrinya. Bahkan pernah juga Nabi SAW berlari bersama istri, berlomba lari bersama istrinya. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Dan Nabi SAW terbiasa betul-betul mendengarkan, memberikan perhatian kepada istrinya. Aisyah radhiyallahu anha disebutkan dalam Sahih Muslim, pernah bercerita tentang 11 tipe-tipe wanita. Dan Nabi SAW mendengarkan, seolah-olah serius sekali. Apa yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha satu persatu, kisah 11 wanita, bayangkan. Bersabar Nabi SAW mendengarkannya. Bahkan terkadang Nabi SAW tersenyum tertawa, ya, berusaha untuk mencandai Aisyah ketika Aisyah radhiyallahu anha memegang kuda yang bersayap. Kemudian di situ ada kuda-kuda kecil, kata Aisyah, ini anak-anakku dan ini adalah kuda Sulaiman. Rasul tertawa tersenyum di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah seorang suami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, termasuk juga an yahtarima ra'yaha. Hargai pendapatnya. Sebagaimana Nabi SAW menghargai pendapat Ummu Salamah dan terkadang mengambil pendapatnya, maka tidak ada salahnya kita mengambil pendapat istri kita. Walaupun kita tidak ambil pendapat istri kita, tapi minimalnya kita dengarkan keluhannya, keinginannya, iyahkan kehendaknya. Walaupun kemudian Anda tidak sependapat, karena itu bagian daripada pemuliaan kita kepada istri-istri kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian juga diantaranya mengizinkan pada istri untuk keluar ke masjid kalau dia minta izin. Termasuk ini yang paling banyak di masyarakat. Jangan cegat kalau istri hendak berkunjung kepada keluarganya. Jangan mencegatnya. Dia ingin bersilaturahim, menyambung silaturahim dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya. Kadang ada tipe-tipe suami itu melarang, tidak boleh. Nah ini, Anda sedang memutus tali silaturahim antara anak dan orang tua. Dan Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambung hubunganku dengan dia. Siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku akan putuskan hubunganku dengan dia. Jangan Anda memutuskan hubungan silaturahim antara seseorang dengan keluarganya. Kemudian juga ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk an ya'dila baina zawjaini idza ta'addada zawjat. Berusaha adil. Kalau seandainya Anda ditakdirkan memiliki 2 istri, 3 istri, 4 istri, jangan Anda tidak adil. Mungkin kecintaan tidak adil, tapi yang lainnya harus adil. Ya. Termasuk juga alla yudayyiq ala sadriha. Jangan suka menyempitkan hatinya dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak layak, dengan tidak menghormatinya. Berikan kebahagiaan. Kalau seandainya seseorang itu memberikan kebahagiaan kepada hati seorang muslim saja dikatakan amalan terbaik. Ketika Nabi SAW menyebutkan amal terbaik, kata Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang kau masukkan kepada hati seorang muslim. Bagaimana mungkin kalau seandainya kebahagiaan ini diberikan kepada istri kita? Tentu ini seafdol amal lagi. Karena memang istri harus lebih diutamakan dibandingkan orang lain. Harus lebih dimuliakan dibandingkan orang lain. Harus lebih dihormati dibandingkan orang lain. Bukankah Rasul yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairun li ahli? Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarga kalian, dan saya manusia yang paling baik kepada keluarga saya, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah jangan pernah berdusta. Ingat, tabiat seorang wanita itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ingat bahwa wanita itu jarang berdusta. Jarang sekali wanita itu berdusta, kecuali memang wanita-wanita yang jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
Umumnya wanita jarang berdusta. Yang suka berdusta itu suami. Kita laki-laki yang suka berdusta umumnya. Tapi perempuan itu apabila dia bicara apalagi sampai kemudian dia menangis, ya, maka dia tidak pernah dia itu mengeluarkan kata-kata dusta. Kalau seandainya seorang suami berdusta kepada istrinya, kemudian ketahuan dustanya, maka itu akan menyakitkan hatinya dan akan susah untuk dihapuskan dalam hatinya, akan terngiang dan tergambar, bahkan akan direkamnya. Maka jauhi dusta. Sebisa mungkin jangan berdusta kepada istri kita. Biasakan jujur sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kejujuran. Kata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Wajib kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Ma'asyiral muslimin, termasuk juga apabila istri sedang marah. Apabila istri sedang marah, maka jangan kemudian kita marah balik. Terkadang suami apabila melihat istrinya marah, dia lebih marah daripada istrinya. Kalau dia sedang marah, dengarkan. Kalau memang bisa didengarkan. Kalau tidak bisa, pergi. Kebiasaan Nabi SAW, apabila marah istri-istrinya, salah satu dari istrinya, entah Aisyah, entah yang lainnya, maka Nabi SAW berusaha untuk menenangkan hati istrinya. Saya contohkan. Nabi SAW suatu ketika bermasalah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah marah kepada Nabi SAW. Makanya Nabi SAW akhirnya mengatakan kepada Aisyah, bagaimana kalau seandainya kita selesaikan urusan kita antara saya dengan anda, wahai Aisyah, dengan kita datangkan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kata Aisyah tidak mau. Bagaimana kalau kita datangkan Umar ibn Khattab? Kata Aisyah, lebih tidak mau lagi. Saya kenal Umar itu keras. Kata Nabi SAW, lalu bagaimana caranya kita berdamai? Lewat siapa? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bagaimana kalau bapakku? Maksudnya Abu Bakar. Rasul tertawa. Ya. Rasul tersenyum. Lihat. Bahkan dalam riwayat Nabi SAW memukul pundak Aisyah, kemudian mendoakan dengan doa kebaikan dan mengatakan, Allahumma gfirlah, ya Allah ampunilah dia, ya Allah cabutlah kedengkiannya, ya Allah jauhkan dia dari fitnah. Coba kalau kita lakukan seperti itu. Jadi kalau istri sedang marah, kemudian kita dekati, kita tepuk bahunya, kemudian kita mengatakan, kita angkat kedua tangan, ya Allah ampunilah istri saya, ya jauhkanlah dia dari fitnah, hilangkanlah kedengkiannya. Kan asik itu, seperti Nabi SAW lakukan kepada istri-istrinya, kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga terkadang istri itu mau keluar dengan suaminya, sekali-kali tidak keluar. Bahkan Nabi SAW itu terkadang apabila datang di malam hari, dan itu giliran Aisyah radhiyallahu anha, dia ajak Aisyah itu jalan-jalan di malam hari, kemudian berbincang-bincang sambil jalan. Coba anda lakukan seperti itu malam hari, ya mungkin ketika anak sudah tidur gitu kan, ajak istri keluar, ngobrol apa saja, pandang bulan, pandang bintang, terserah, ya kan. Itulah Nabi SAW. Untuk apa? Minimalnya memberikan sececah kebahagiaan. Ya. Walaupun jalan tidak jauh, tidak harus ke mall, ya tidak harus kemudian ke shopping, nggak harus, ya. Ke tempat, ya mungkin sekitar rumah kita, taman-taman di sekitar rumah kita sambil ngobrol. Itu kebiasaan Nabi SAW untuk membahagiakan Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga ikhwatu fiddin, ketika memanggil, panggilah nama terbaik pada istri kita. Jangan memanggil dengan panggilan terkadang menyakiti hati dirinya, dan itu bisa memecahkan hati seorang perempuan. Oleh karena itulah terkadang kita banyak menuntut kepada istri kita. Bahkan terkadang kita berdalil pula, ya dengan hadis tadi bahwa engkau ini perempuan, dan perempuan itu banyak di neraka karena suka kufur kepada suaminya, dan kau sudah kufur kepada aku. Terkadang kita katakan suami di zaman sekarang lebih banyak kufur kepada istrinya. Maka jadilah suami-suami yang saleh, yang membimbing keluarganya kepada sorga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dari api neraka, bimbing keluarga menuju sorga,
jauhkan mereka dari api neraka. Rahimallahu imra'at, rahimallahu rajulan, kata Nabi, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam mengajak istrinya salat malam, kalau tidak mau diperciki di wajahnya. Kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati suami-suami yang seperti ini. Bimbinglah keluarga kita ke sorga, karena itu tujuan hidup kita. Rumah tangga bukan segala-galanya. Rumah tangga itu hanya sekedar wasilah, ibarat kita masuk ke dalam perahu. Kalau perahu ini berjalan ke sorga, kita naik di situ. Tapi kalau perahu ini berjalan ke neraka, turunlah Anda dari perahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh dunia, program ini juga disiarkan oleh rekan-rekan yang tergabung dalam ArtVisi, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada ArtVisi Channel, kemudian Surabaya Mengaji, Rifkan TV Banjarmasin, Radio Canis FM Palangkaraya, dan juga Media Sunnah Bontang. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami di 0811, saya ulangi, 0811 7006 106 ya. Di 0811 7006 106, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081 803 106 106. Baik, ya ada yang masuk rupanya nih Ustaz, saya coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, coba ke 0811 7006 106 ya. Anda coba ke 0811 7006 106. Baik Ustadz, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk Ustadz dari penanya di Singapura. Izin bertanya Ustadz, dari Ibu Satun di Singapura Ustadz, bolehkah kita menasehati suami jika suami tidak sesuai dengan apa yang istri inginkan? Karena Alhamdulillah yang diberi hidayah duluan ini adalah istri Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Bismillah, alhamdulillah. Kewajiban suami istri adalah salah satunya memberikan tanasuh, saling memberikan nasihat, saling mengisi, saling memberikan nasihat. Maka tidak mengapa Anda menasihati suami Anda dan Anda berpahala. Tapi ingat bahwa menasihati suami berbeda dengan menasihati yang lainnya. Betul-betul Anda harus ikhlas, kemudian juga mengeluarkan kata-kata yang santun, plus juga berdoa kepada Allah, semoga Allah lapangkan dadanya untuk menerima hidayah Allah Azza wa Jalla masuk di hatinya. Dan juga pelan-pelan, karena tipe-tipe suami ini, sekali lagi, ada tipe-tipe suami yang mudah menerima nasihat, ada tipe-tipe suami yang keras kepala, bahkan nasihat pun tidak mau. Maka kalau seperti itu, maka banyak berdoa, semoga Allah lembutkan suaminya. Tapi bolehkah kemudian istri menasihati suami? Boleh. Ya. Bahkan harus Anda menasihati suami kalau seandainya suami masuk ke kubangan maksiat, ataupun masuk ke kubangan kesesatan, ataupun menyimpang. Kewajiban Anda menasihati, karena Anda orang paling dekat dengan suami Anda. Anda yang paling paham dengan kelakuan suami kita. Anda yang paling paham. Ya, maka kewajiban Anda menasihati, karena Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Agama ini nasihat.
agama ini nasihat, dan Allah mengatakan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita disuruh untuk memberikan nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Kita lihat bahwa hidup berumah tangga ini kan bermacam-macam. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada yang kemudian suaminya tidak baik, istrinya yang baik. Ada yang kedua-duanya baik, ada yang kedua-duanya tidak baik. Begitulah rumah tangga. Nuh alaihi salatu wassalam, seorang nabi, tapi istrinya kufur. Kebalikannya Fir'aun, suaminya kufur, istrinya Asiyah bintu Muzahim, seorang wanita yang beriman, wanita salihah. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab dan juga Ummu Jamil, suami istri ini jahat, kufur. Tapi juga ada yang suami istri ini baik, seperti percontohan Nabi SAW dan juga istri-istrinya. Artinya kalau seandainya Allah uji rumah tangga Anda yang duluan hijrah, ya memang begitulah sifat rumah tangga. Ada yang suaminya baik, ada yang suaminya tidak baik, dan Anda harus bersabar. Ya, nasihati suami. Syukur-syukur kalau mamanya suami mau menerima nasihat Anda, kemudian ikut sepaham dengan Anda dan ikut hijrah bersama Anda, maka Anda telah menolong suami Anda untuk tidak terjerumus kepada neraka, dan Anda sudah menariknya ke dalam surga. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ibu Satun di Singapura. Baik, untuk Anda yang tadi sudah menghubungi kami, Anda bisa menghubungi lagi di 0811 7006 106 ya. Saya ulangi, 0811 7006 106. Baik, saya bacakan pertanyaan yang berikut yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ada penelpon, saya terima dulu Ustaz. Boleh. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, ada suara? Ya, kecil sekali suaranya, bentar ya. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, Terdengar? ya, terdengar jelas. Dari siapa, di mana? Oke, dari Batam Center, Ustaz. Dari Batam Center ya. Oke deh. Mohon bimbingannya, Ustaz. Lagi ada masalah. Suami ingin berpoligami, tapi sikap kepada istri jadi berbalik 100%. Bagaimana ini menghadapinya, Ustaz? Asalnya dia sayang banget sama istrinya, tapi sekarang disentuh nggak mau. Jadi bagaimana memperbaiki semuanya? Mohon bimbingannya, Ustaz. Mau berpoligami atau sudah berpoligami? Mau. Mau berpoligami. Oke. Ya, Iya. cukup. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Taib. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan suami Anda. Berpoligami itu salah satu syariat Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah wanita yang kau sukai 2, 3 ataupun 4. Kalau engkau takut tidak mampu adil, maka 1 saja atau hamba sahaya yang kau kuasai. Ayat ini ada perintah berpoligami. Akan tetapi Islam tidak mempermudah menjalankan syariat berpoligami itu kecuali sudah memiliki syarat-syarat. Ya. Karena banyak orang yang kemudian berpoligami ini justru menghancurkan keluarganya, menyakitkan, bukannya membawa kebahagiaan bagi keluarga dan anak-anak, justru seperti yang mungkin tadi dikatakan, malah suami berbalik tidak sayang lagi kepada istrinya hanya karena menolak. Umpamanya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, saya ingin menikah lagi," umpamanya. Kemudian kata istrinya, "Saya tidak mau di madu," umpamanya. Langsung dia marah. "Oh, kalau begitu kamu menentang syariat Allah. Kalau begitu kamu tidak patuh dengan Al-Quran."
tidak mencontoh Nabi SAW. Istri ini tabiatnya adalah pencemburu. Dalam kecintaan dia tidak mau disaingi. Itu tabiat dia. Ya. Tabiat seorang wanita itu seperti itu. Pencemburu dan tidak mau ada saingan. Itu tabiat. Ya. Akan tetapi walaupun demikian, syariat poligami tidak lantas kemudian menghilangkan itu semua. Karena istri Nabi juga cemburu. Aisyah radhiyallahu anha ketika Zainab membawa piring, dipecahkan oleh Aisyah di hadapan manusia, di hadapan para sahabat. Tapi Nabi SAW mengatakan, gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum, gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Nabi SAW mengangkat, coba kalau seandainya ini terjadi pada kita. Anda sedang kumpul dengan kawan-kawan, tiba-tiba istri bawa piring kemudian dipecahkan di hadapan kita. Kira-kira Anda akan mengatakan apa kepada istri? Kurang ajar kamu ya, mempermalukan saya. Kan begitu mungkin kita ini. Tapi Nabi tidak, menghormati wanita. Nabi menghormati istrinya. Tetap Rasul tidak marah. Rasul mengatakan gharat ummukum, itu saja. Ya maaf ya, ibu kalian ini sedang cemburu. Maksudnya sabar. Namanya dia ibu kalian. Harus sabar dengan ibu kita. Kalau ibu kita marah kan kita sabar gitu ya. Nabi menghormati derajat. Harusnya seorang laki-laki kalau punya keinginan berpoligami, berikan hak dan kewajibannya dulu. Berikan hak dan kewajibannya dulu. Tenangkan istri itu. Cemburu tidak mungkin hilang. Pasti dia dalam hati kecil tidak mau dipoligami. Tetapi ketika Anda sudah memberikan hak dan kewajiban kepada istri Anda, memberikan hak rumah, tempat tinggal maksudnya, kemudian juga nafkah lahir dan batin gitu ya. Kemudian Anda sudah memberikan betul-betul maksimum memberikan hak. Ketika Anda menikah lagi, tidak ada alasan istri mencegah Anda. Ini belum menikah sudah seperti itu akhlaknya. Ingat, saya hanya menjawab soal pertanyaan ya, karena saya juga nggak tahu alasan suami Anda. Tapi kalau memang itu yang Anda katakan adalah sebuah kebenaran, maka saya salahkan suami Anda. Harusnya belajar dulu. Betapa banyak orang-orang yang nekat poligami akhirnya hancur dua-duanya. Tidak dengan istri pertama, tidak juga dengan istri kedua. Tidak barokah hidupnya. Kenapa? Karena ketika melenggang kepada rumah tangga yang kedua, dia sudah mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka berikan hak dan kewajiban kepada istri pertama, baru Anda boleh berpoligami. Tapi kalau belum, ya sebaiknya jangan dibuat coba-coba. Syariat Islam jangan dibuat coba-coba. Tetapi berjalanlah di atas syariat, insya Allah kebahagiaan itu akan ada. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Ibu penanya. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan menjadi satu solusi dalam permasalahan yang sedang Anda hadapi. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Abdurrahman di Batam Center nih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya bagaimana manajemen keuangan rumah tangga dalam Islam nih Ustaz. Bagaimana membagi nafkah keluarga, orang tua dan juga kemudian investasi dan tabungan ini Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Ya, alhamdulillah. Ini juga saya nasihatkan kepada para istri ya. Kalau seandainya suami itu sudah memberikan nafkahnya, memberikan nafkah berupa lahir seperti uang, belanja, tempat tinggal, listrik, air dan yang semacamnya. Kemudian sebagian kecil atau sebagian besar uangnya kemudian diletakkan di ATM milik suami. Jangan langsung menuduh suami bakhil. Jangan. Pamannya nih, Anda sudah diberikan uang belanja dan dicukup-cukupkan. Suami masih menyimpan uang. Jangan Anda kemudian mengatakan, ini suami saya ini bakhil ini. Harusnya ditambah lagi. Tidak. Suami itu berpikir dengan akal. Lain dengan perempuan. Perempuan sebanyak apapun uang itu bisa dihabiskan dalam satu waktu. Terkadang aneh. Terkadang dia mau ke pasar, sudah dicatat apa yang mau dibeli. Terkadang pulang itu yang dibeli yang tidak dicatat dalam catatan. Atau mungkin ditambah dengan yang dicatat gitu kan. Nah ini parah lagi. Jadi suami itu berpikir dengan akal. Kenapa? Karena dia memikirkan ke depannya, memikirkan anak-anaknya. Terkadang dia punya ibu bapak yang masih hidup yang perlu dinafkahi gitu ya. Nah ini juga satu catatan bagi istri, jangan mudah menuduh suami itu bakhil. Ya. Masalah manajemen
masalah manajemen keuangan dalam rumah tangga sebagai laki-laki, ya Anda harus membagi. Bagaimanapun kalau orang tua masih hidup, maka berbahagialah. Betapa banyak orang yang sedih, menangis ketika orang tuanya meninggal dunia. Maka selama Anda masih punya orang tua, kalau Anda laki-laki, maka dahulukan kedua orang tua dibandingkan istri dan anak Anda. Lihat hadis tentang 3 orang yang terjerembab dalam gua kemudian tidak bisa keluar. Akhirnya 3-tiganya berdoa dan berwasilah dengan amal solehnya. Salah satunya adalah berdoa dan berwasilah dengan kebaikan dia dengan orang tuanya, di mana dia mendahulukan kebaikan kepada orang tua dibandingkan anak dan istrinya. Maka yang pertama kali Anda nafkahi adalah orang tua Anda. Baru kemudian setelah itu istri dan anak Anda. Ya. Dan jangan pedulikan istri. Kadang ada istri itu sengaja menyetani Anda, gitu, bahasanya memberikan was-was ke telinga Anda ini untuk tidak membantu orang tua Anda. Berdosa Anda kalau sampai orang tua marah sama kita. Karena bagaimanapun dirimu dan hartamu adalah milik orang tua. Ya, makanya saya kadang-kadang miris gitu kan. Ada seorang anak sampai mempolisikan orang tuanya, memenjarakan orang tuanya. Gila anak ini. Anda dan harta Anda itu milik orang tua. Maka bagilah sebijak mungkin gitu ya. Jangan boros-boros. Kalau memang masih diberikan rizki lebih oleh Allah Azza wa Jalla, Anda dimudahkan rizkinya, dimudahkan pekerjaannya, ya diluaskan urusannya gitu kan. Bisa mencari nafkah dengan tenang, dengan baik. Maka dahulukan orang tua. Senangkan hati orang tua. Dan Anda selaku istri dukung kalau seandainya suami ingin membahagiakan orang tuanya. Dan kalau bisa Anda bahagiakan orang tua suami, kan itu bentuk hak Anda kepada suami Anda. Ya, intinya kembali kepada Anda. Tidak harus sekian persen gitu kan. Sekian ribu, sekian juta, tidak harus. Artinya tidak harus nominalnya tetap kan. Ya namanya uang itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Yang jelas intinya kita ingin membahagiakan semuanya, tetapi yang lebih utama adalah orang tua, baru kemudian keluarga Anda. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya. Semoga bermanfaat apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi dari penanya di Batam nih Ustaz. Saya seorang istri usia 30 tahun dan 1 putra. Saya menikah dengan suami karena nafsu dan jauh dari agama. Alhamdulillah setelah saya paham agama, saya menerima semua kekurangan suami dan saya akan mencintai suami karena Allah. Tapi semakin hari saya hampir tidak kuat karena suami belum dapat petunjuk agama, sehingga saya sulit berbakti kepadanya. Di samping secara dunia saya tidak mencintainya, tetapi sikapnya sulit untuk pahami. Saya sudah berniat untuk cerai, tapi kadang ragu, saya kasihan dengan dia. Dan apakah ini sudah benar langkah yang saya lakukan Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada suami Anda, dan berbahagialah Anda yang sudah mau hijrah dan bertobat segera, karena juga usianya juga masih separuh kan gitu. Kalau melihat usia Nabi SAW 63 tahun, Anda baru 30 tahun, artinya belum terlambat Anda bertobat. Akan tetapi ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, "Fangduri aina anti minhu, fangduri aina anti minhu, fa innahu jannatuki wa naru." Lihatlah posisimu dari suamimu. Maksudnya, sudahkah kau berbakti betul-betul kepada suamimu atau tidak? Karena suamimu adalah surgamu, tapi ingat dia juga bisa jadi nerakamu. Ya. Bertolak dari hadis ini, maka kalau Allah Subhanahu wa taala uji Anda sudah hijrah, sudah mulai sedikit demi sedikit akhlak mulai berubah, takut dosa, ingin dapat pahala, sehingga semakin hari makin berbakti kepada suami Anda. Ini sebuah kebaikan. Karena alamat diterimanya tobat itu adalah nampak ketika semakin hari semakin baik. Itu tanda diterima tobat.
semakin hari semakin baik. Dan kalau Anda ingin menarik suami Anda sebagaimana hijrah Anda, maka itu lebih baik lagi. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la in yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairan laka min humrin na'am." Wahai Ali, kalaulah lantaran lisanmu orang itu dapat hidayah Allah, itu lebih baik daripada dunia. Daripada dunia yang sangat megah, humrun na'am, unta merah, simbol daripada kemegahan dunia. Dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Anda memberikan hidayah, mengantarkan hidayah Allah masuk kepada suami Anda. Karena dunia dibandingkan surga itu tidak ada apa-apanya. Maka saran saya, urungkan Anda niat untuk bercerai. Karena bagaimanapun akan membahagiakan iblis. Iblis itu senang kalau ada rumah tangga bercerai. Bahkan setan yang menggoda orang bisa bercerai itu mendapatkan piala di kepalanya. Ya, dan dia mengatakan anta, kamulah pasukan terbaik, kamulah pasukan terbaik, sambil dirangkulnya kemudian diletakkan piala di kepalanya. Dan itu setiap hari iblis itu mengirim pasukan-pasukan untuk berusaha untuk menceraikan pasangan suami istri. Kenapa iblis senang? Karena korbannya akan banyak. Kalau Anda bercerai, Anda sendiri korban, anak-anak Anda korban, suami korban, keluarga Anda dan suami juga korban. Banyak korbannya. Maka urungkan bercerai. Tidak baik. Kalau seandainya Anda ingin bersabar, itu lebih baik. In sabarti walakil jannah. Kalau Anda ditimpa musibah kemudian sabar, maka Anda dapat pahala surga. Maka bersabar. Lihat bagaimana putri Nabi SAW Zainab. Ketika Zainab masuk Islam, suaminya tidak mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam, suaminya. Bahkan suaminya marah-marah. Ya, sampai akhirnya kemudian ketika 2 kali ketangkap oleh pasukan Nabi SAW, akhirnya Allah berikan hidayah kepada suami Zainab. Belakangan dia masuk Islam. Dan Nabi SAW tidak menikahkan dengan nikah yang baru. Dan akhirnya menjadi suami istri lagi. Lihat kesabaran Zainab, akhirnya memberikan kesempatan kepada suaminya untuk mendapatkan hidayah. Maka berilah kesempatan suami Anda mendapatkan hidayah. Teruslah dinasihati, teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jal di waktu-waktu mustajab. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Karena doa itu menjadikan sesuatu yang kita anggap mustahil menjadi mungkin. Oleh karena itulah maka banyak-banyak berdoa, ajak suami kepada yang baik. Semoga lambat laun suami Anda akan sama seperti Anda dan sadar, kemudian Anda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Wallahu a'lam.